Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Amal yang ikhlas atau bersih tidak karena sesuatu dari segala wajah bernilai luhur. Ia sedikit adanya, oleh karena amal-amal kebajikan itu kebanyakan tidak kosong dari sesuatu hawa nafsu walaupun sedikit. Akan tetapi manusia kadang tidak merasakannya karena kesamarannya. Maka amal yang ikhlas dari segala wajah, dialah yang sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cepat. Dialah yang menembus tabir oleh karena ia pimpinan amal dan jiwanya. Amal yang telah diamalkan dengan semacam ijtihad atau kesungguhan dan kesulitan atau masyaqqat, tidak ada hubungannya satu wajah pun dengan nafsu. Amal ini adalah tonggak atau umdah para arif bijaksana dan perhatian mereka. Fahamilah. Contohnya, apabila amal itu sedekah, adalah penyalurannya kepada yang tidak diharapkan pujiannya dan tidak dikhawatirkan kecelaannya, dan tidak karena cinta dan tidak karena tali keluarga, dan tidak karena sebab dari sebab-sebab yang tentram jiwa kepadanya. Ini adalah benar-benar ikhlas. Apabila ia adalah taqarrub seperti salat, kemurnian keikhlasan padanya, kehadiran hati dari permulaan hingga akhirnya, ia adalah agar seseorang memusatkan himmahnya secara global, tidak lalai atau lupa hatinya sedikit pun daripadanya. Ini luhur sekali. Ia adalah amal yang ikhlas sungguh-sungguh. Camkanlah. Maka amal itu ada yang murni ikhlas, dia yang telah lalu keterangannya. Kalau tidak karena jalan kebajikan atau ma'ruf, dan sekalipun amal itu karena demi kebaikan atau mujamalah dan menjaga kejahatannya, maka ini juga adalah kebaikan, tetapi tidak mencapai martabat amal yang terdahulu keterangannya. Berkata seorang kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, "Wahai Abu Sa'id,
sungguh bahwa seorang minta kepadaku, sedang aku membencinya, maka aku memberi kepadanya karena malu. Apakah bagiku ada pahala dalam hal itu? Jawab, sungguh bahwa itu adalah kebajikan atau ma'ruf, dan sungguh bahwa di dalam ma'ruf itu adalah pahala. Ketahuilah wahai saudara, bahwa engkau jika benar dalam maksud-maksudmu dan kau pelihara amal-amalmu untuk jadi baik dan lembut dalam muamalah yang baik, niscaya Allah akan melimpahkan karunia-Nya atasmu dan melingkupimu inayah atau perhatian Allah. Lalu Allah mengecapkan kepadamu kelezatan muamalah. Lalu jembar atau luas dadamu, dan engkau mendapatkan semacam istiqamah. Engkau puas atau lega karenanya. Engkau akan mendapat ilmu sekira engkau akan melihat segala sesuatu pada hakikatnya atau secara realita. Engkau melihat manusia bertingkat-tingkat keadaan atau ihwal mereka, menjenguk-jenguk kepada keajaiban malaikat, dan mulai mengenal rahasia makhluk dan apa yang diistimewakan kepadanya dari akhlak yang indah yang beragam. Maka kadang kau lihat sebagian orang yang amal-amalnya secara keseluruhan dan melazimi atau menetapi jalan kaum ahli suluk. Hanya saja bahwa orang yang di jalan suluk pada masa kita ini sulit atau jarang ada. Sepatutnya lah ia agar bersabar atas menyimpan dalam dada dan menenteramkan jiwa atau menenangkan jiwanya dari perlakuan orang kepadanya yang tidak senonoh. Oleh karena dia tetap asing sendirian, di antara mereka dia disoroti atau diiri kepadanya dari apa perbuatannya. Kadang ia diganggu, dan karena itu banyak orang yang menentangnya. Maka hendaklah ia bersabar dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dianugerahkan kepadanya dari kebenaran jalan baginya, karena akibat baiknya kepadanya. Maka jika engkau tahu, maka lazimi dan beradablah atau bersopan santunlah dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah untuk membuka tutupan atau rahasia itu kepada seseorang, atau menerangkan atau menampakkan kepadanya keaiban yang kau lihat padanya. Akan tetapi ta'ajublah kau kepada rahasia Allah
maka kasihi makhluknya dan syukurilah Tuhanmu atas anugerahnya kepadamu. Maka makhluk ini tercipta di atas dasar rahasia dan hikmah. Maka perhatikanlah rahasia itu dan beramal berdasar hikmah. Engkau melihat keajaiban.